Yo guys, what's up? Balik lagi mau gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, sekarang gue lagi ada di Jakarta sama mobil gue nih, si Tenzi Tesla yang kemarin viral itu. Jadi hari ini gue akan ngebahas tentang investasi saham. Tunggu dulu, sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Seperti yang kalian tahu, gua investasi di hampir semua platform guys. Jadi gue investasi di forex, gue ada investasi di binary option, di binomo, gue juga ada investasi di cryptocurrency dan juga ada di saham. Jadi gue melakukan yang namanya diversifikasi. Artinya apa? Artinya gue membagi, kalau misalnya kita analogikan uang kita ibarat telur, kita membagi telur kita itu ke banyak keranjang guys. Jadi tidak hanya di satu keranjang. Contoh nih, keranjang ini keranjang binary option, binomo kan, yang ini kripto, yang ini saham. Jadi kita taruh semua. Nah, sekarang gue juga belajar untuk investasi pelan-pelan ke properti dan tanah. Jadi hari ini gue akan membahas tentang saham. Nah, sekedar informasi untuk kalian semuanya, sekarang gue udah punya channel Telegram yang khusus membahas saham, dan di situ kita edukasi kalian, memberikan informasi dan juga rekomendasi saham-saham yang berpotensi untuk naik. Nah, kalian bisa langsung aja ke link di bawah ini, ada kursus trading saham. Itu adalah channel official resmi dari gua. Ingat, yang asli itu grupnya semua ada di link deskripsi di bawah. Selain di bawah semuanya fake guys. Gua juga ada link channel Telegram khusus untuk kripto. Di situ juga gua merekomendasikan koin-koin yang berpotensi, aset-aset yang berpotensi untuk mengalami kenaikan dan fundamentalnya juga bagus. Nah, semuanya ada di khusus trading kripto. Jadi ada khusus trading saham, ada khusus trading kripto, dan juga ada khusus trading IDN yang khusus untuk membahas binary option dan binomo. Jadi semua link yang ada di grup gue itu semua ada di deskripsi di bawah. Jadi selain yang di deskripsi di bawah semua fake, dan edukasi platform online untuk belajar trading hanya di kursustrading.com, itu semua juga ada di link di bawah ini. Hati-hati terhadap yang fake, karena ada yang kursus menghubung trading.com itu fake, itu bukan punya gua. Dan hati-hati, username Telegram @indrakens juga bukan punya gua. Jadi berhati-hatilah terhadap segala tindak penipuan yang mengatasnamakan Indra Kens, ataupun Setiawan Mulia, ataupun Rio Iril, ataupun kursus trading. Ya, hati-hati, atau siapapun trader-trader di luar sana yang mungkin bikin konten di YouTube, berhati-hatilah guys. Kami tidak pernah meminta uang kalian atau tidak pernah mengiming-imingkan investasi yang menjadikan profit yang tidak wajar. Semuanya itu ada logikanya, ada manajemennya, ada risikonya. Tidak ada nggak mungkin gua meminta uang kalian untuk gua investasikan. Buat apa? Mending uang sendiri. Dan kalian juga sama ya. Trading itu pakai duit sendiri, jangan pakai duit orang lain, pakai duit sendiri dan duit nganggur. Itu yang paling penting. Jangan duit kebutuhan. Seperti yang selalu gua ingatkan ke kalian semua. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mendalam tentang investasi saham seperti yang gue udah bilang di awal. Nah, gue pengen membahas tentang gerakan Ayo Nabung Bank. Ini adalah gerakan yang dibuat oleh Andika Sutoro Putra. Nah, jadi kemarin gue nonton video dia, menarik sekali. Dia mengajak kalian semua, khususnya para pemula yang baru terjun ke dunia saham, untuk ayo beli bank. Kenapa beli bank? Karena bank merupakan saham-saham yang paling oke guys. Karena menurut price action dan fundamentalnya itu sangat-sangat bagus sekali. Nah, kita kalau bandingkan pergerakannya dengan 10 tahun yang lalu nih, kita lihat ya, ada 4 bank yang terbesar ya di Indonesia, yaitu ada BCA, ada Bank Mandiri, ada BRI, dan juga ada BNI. Nah, jadi gerakan beli bank ini adalah kita melakukan yang namanya DCA atau Dollar Cost Averaging. Dalam artian, kita menabung bank guys. Setiap bulan kita sisihkan penghasilan kita untuk dibelikan 4 emiten bank tersebut. Nah, ini adalah gerakan yang dibuat oleh si Andika Sutoro Putra. Nah, beliau sendiri ini cukup expert di bidang saham, khususnya dengan analisis fundamentalnya yang bisa memforecasting beberapa tahun ke depan terhadap sesuatu emiten. Apakah emiten ini berpotensi atau tidak. Jadi, cara kita menganalisis fundamental itu adalah kita melihat modal bisnisnya guys. Contoh nih, kita ngelihat Bank BCA. Kita langsung analisis bagaimana modal bisnisnya. Nah, bank seperti yang kita tahu, dari dulu hingga sekarang, itu pasti semua orang pakai bank. Nah, gua sendiri juga pakai BCA, dan hampir semua teman-teman gua yang orang-orang bisnis juga semua pada punya BCA. Nah, dari situ kita udah bisa mulai menganalisis model bisnisnya. Nah, bank ini dapat profit dari mana?
dari yang namanya bunga. Nah, kita nabung bank, kita ada biaya administrasi dan ada bunga juga. Nah, orang kalau misalnya KPR, minjam anggunan atau segala macam, minjam duit dari bank, itu juga ada bunga yang dibayar. Jadi selisih bunga ini dengan selisih deposito kita, contoh kita deposito di bank, ada juga bunganya kan. Nah, selisihnya itulah yang menjadi profit dari bank itu sendiri. Nah, jadi 4 bank ini udah punya market yang sangat besar sekali di Indonesia, terutama BCA dan BBRI. Nah, BCA sendiri kita udah tahu lah, ini adalah salah satu bank yang terbaik lah bisa dikatakan di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia tapi juga di Asia ya guys ya. Dan ada BRI juga yang memang fokus untuk UMKM gitu. Nah, orang-orang yang biasanya menengah ke bawah itu pasti punya BRI, terutama para UMKM. Jadi memang udah punya segmennya masing-masing. Jadi si Andika Sutoro Putra ini mengajak kita untuk ayo kita coba menabung bank setiap bulannya. Contoh penghasilan kalian 10 juta. Menghasilkan 10 juta, kalian nabung 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta masing-masing ke 4 emiten ini. Nah, jadi kita itu tidak melihat ibaratnya kenaikan turunnya. Kita bukan scalping ataupun swing trader. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya scalping, itu biasanya beli di pagi hari, jual di sore hari. Jadi trading jangka pendek. Nah, kalau di saham seperti itu guys. Swing trader mungkin belinya hari ini, jualnya minggu depan. Nah, tapi kalau kita bermain jangka panjang atau long term, kita beli hari ini, tahun depan, 2 tahun lagi belum tentu kita jual, tapi benar-benar long term. Nah, targetnya yaitu kita beli 4 bank ini selama 10 tahun. Nah, jadi kita benar-benar nabung nih guys. Contoh nih, kalian punya penghasilan yang benar-benar uang nganggur ya, uang untuk investasi ya. Contoh jumlahnya sebesar 10 juta rupiah. Jadi setiap bulannya, tidak peduli naik atau turun, kalian menyisihkan 10 juta untuk dibelikan 4 emiten bank ini guys. Nah, kalau misalnya kita perhitungkan, kita kalkulasi menurut grafik atau price action yang sudah terjadi di 4 emiten bank ini 10 tahun yang lalu dengan sekarang, dan kita mencoba memvisualisasikan untuk 10 tahun ke depan berdasarkan price action yang sudah terjadi. Nah, profit yang akan kita dapatkan itu bisa kita perhitungkan dengan ya kurang lebih kita bisa estimasi guys berapa kira-kira profit yang kita dapatkan. Nah, si Andika Sutoro ini bilang dia ini mencoba untuk menabung sebesar 100 juta per bulan. Jadi kurang lebih 25 juta per masing-masing emiten. Jadi 100 juta ya, berarti dibagi nih guys. 25 juta BCA, 25 juta BRI, 25 juta Mandiri, dan 25 juta di BNI. Di 4 bank yang terbesar ini. Jadi masing-masing 25 juta, dan 4 emiten ini merupakan saham yang blue chip. Jadi dalam artian, dia liquid guys, gampang untuk dijual. Jadi kalau misalnya kita itu trading ataupun kita investasi di saham gorengan, itu resikonya sangat tinggi karena itu nggak liquid. Ketika kita mengalami profit, kita mau jual, belum tentu ada yang mau beli. Nah, itu bahaya. Tapi kalau kita investasi di saham-saham yang liquid, terutama saham-saham blue chip, kita tidak perlu takut. Jadi liquid di sini artinya dia itu jelas guys. Kapanpun kita mau jual itu bisa. Kapanpun kita mau beli tetap bisa juga. Nah, jadi kita harus, kalau bisa disarankan untuk para pemula, kalau misalnya mau investasi saham, pilihlah saham-saham blue chip yang benar-benar liquid. Nah, itu dia guys. Nah, gua sendiri tertarik melihat video si Andika tadi. Jadi gua ingin mencoba gerakan nabung bank juga. Nah, mungkin gua akan memulai dari angka yang sama sebesar 100 juta setiap bulannya, yaitu 25, 25, 25, dan 25 juta di 4 emiten bank ini. Nah, ini menarik sekali guys. Jadi kalau misalnya si Andika Sutoro Putra, dia mengatakan profit yang kita dapatkan dari saham itu ada 2, yaitu pertama capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, kalau benar-benar diperhitungkan selama 10 tahun, kalau kita rutin menabung 100 juta per bulan di 4 bank tadi, jadi 10 tahun itu kurang lebih profit yang kita dapatkan, saldo kita di saham itu bisa menjadi 50 miliar. Wow, angka yang sangat fantastis sekali. Tapi ketika kita memperhitungkan atau kita kalkulasikan sendiri, hal ini benar-benar bisa terjadi guys. Jadi kurang lebih kalau kita estimasi 10 tahun kita nabung dengan asumsi 100 juta per bulan ya, setiap bulannya ya 100 juta, 10 tahun kemudian uang yang tadi kita tabung akan berubah dan akan meningkat profit menjadi total 50 miliar. Ini luar biasa sekali dan itu hal yang menarik buat gue pribadi. Jadi mulai sekarang gue pengen yang namanya nabung bank. Jadi nggak peduli ya harganya naik, mau turun, mau IHSG merah atau IHSG biru atau hijau, nggak peduli. Jadi naik turun kita tetap nabung bank. Nah, contoh nih ya, sekarang gue buka di aplikasi Ajaib. Di sini kita lihat aja ya. BBCA. Oke, BBCA ya. Ini adalah emiten yang pertama. Yap. Nah, harganya saat ini itu 30 ribuan, guys. Udah lumayan tinggi sebenarnya. Karena awal-awal corona kalau kita ingat tahun lalu itu di bulan Maret 2020 harganya sempat anjlok di angka 22 ribuan.
Nah, jadi namanya kita DCA, dollar cost averaging, yaitu kita tetap setiap bulannya, contoh nih tanggal 5, setiap tanggal 5 kita beli. Setiap awal bulan kita beli sejumlah 100 juta tadi. Nah, kita beli BCA yang pertama, kemudian habis itu mandiri. Nah, dan setelah mandiri, kemudian kita beli BNI dan juga BRI. Nah, jadi ada BBCA, ada BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Nah, jadi itu adalah 4 emiten yang disarankan untuk gerakan Ayo Nabung Bank. Nah, jadi ini menarik sekali ya guys ya. Nah, ini adalah gerakan yang bisa kita lihat dalam jangka panjang hasilnya gitu guys, 10 tahun kemudian. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin pengen nyari profit yang cepat, nah ini tidak tepat buat kalian karena ini adalah investasi yang long term. Nah, kalau gua sendiri berpendapat adalah ini adalah salah satu cara yang safety banget untuk invest atau untuk menabung guys. Jadi sama aja, daripada kita nabung uang kita di bank dengan suku bunga yang sangat kecil sekali, dengan peningkatan yang capital gain juga tidak dapat, cuma dapat suku bunga yang kecil, belum lagi biaya administrasi, mending kita ubah habit kita. Instead of nabung di bank, tapi kita nabung di saham. Jadi sebenarnya sama aja guys. Jadi daripada kita nabung di bank BCA, tapi lebih baik kita nabung beli saham bank BCA. Begitu juga dengan bank BRI, Mandiri, dan juga bank BBNI. Jadi ini adalah mindset yang harus diubah oleh kalian semuanya, khususnya anak-anak milenial yang seusia gua atau mungkin masih di bawah gua. Jadi tanamkan mindset ini mulai dari sekarang. Daripada nabung duit di BCA, lebih bagus beli saham BCA. Jadi siapapun kalian bisa beli dan punya saham BCA. Inilah hal yang menarik dari investasi saham. Jadi nggak peduli ya seberapa kita nggak harus kaya untuk punya saham BCA ya. Hanya perlu membeli satu lot saja, kita udah punya 0,0000000 saham BCA. Jadi BCA itu punya kita guys. Kita punya sahamnya. Itu dia. Jadi sekarang 30.000 artinya kita harus membeli sebesar satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Artinya dengan uang 3 juta rupiah, kita udah bisa punya saham di bank BCA. Menarik sekali kan, daripada nabung di BCA-nya, mending kita beli sahamnya. Nah, jadi gue pengen mengajak kalian semua yang nonton video ini, ayo mulai investasi saham sekarang juga. Bisa dimulai dengan modal kecil. Jadi, kalian yang belum punya, kalian bisa daftar sekarang. Kalau gue pakai aplikasi Ajaib, kalian bisa daftar sekarang. Ini caranya gampang banget, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan depositkan RDN kalian transferkan aja seperti transfer biasa. Setelah itu, kalian bisa membeli saham yang kalian inginkan. Ingat, kalian harus punya dan aktifkan RDN atau rekening dana nasabah kalian. Jadi kalian bisa aplikasinya di-download dulu di Ajaib di sini di bawah. Aplikasi Ajaibnya di-download dulu, kemudian kalian aktifkan RDN kalian dan verifikasi data. Setelah itu kalian bisa beli saham apapun yang kalian mau. Dan gue menyarankan untuk pemula, kalian bisa ikutin gerakan Ayo Nabung Saham dengan 4 emiten bank yang tadi gue sebutkan tadi. Yuk guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan terpenting ingat, investasi apapun itu selalu memiliki resiko. Jadi dibiasakan kalian tuh belajar dan pahami dulu apa yang kalian investasikan. Jangan sampai kalian akhirnya mengalami kerugian. Dan ingat sekali lagi, pakai uang nganggur, pakai uang yang benar-benar dipisahkan untuk investasi. Ya, gue rasa sekian aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Ken, salam profit. Bentley, gadget, Sugar, fancy jet pribadi. Dulu semuanya susah, tapi gue nggak nyerah. Sekarang semua sudah berubah, dan gue bisa bilang belanja nggak lihat harga cek.